Wah, lu gue panggilin kagak nyaut. Itu kuping kemasukan air apa gimana sih? Apaan sih tuh teriak-teriak kalau kata gue budak. Nih, gue lagi main PUBG, biar undang chicken dinner. Gawat, gawat. Gawat. Makan kawat. Gawat, perang dunia ketiga mau dimulai. Kalau beneran terjadi gimana, Gue belum siap, Masa iya udah perang aja. Kawin aja gue belum, Aduh. Emang lu tau dari mana perang dunia ketiga mau dimulai? Ini di TikTok lagi rame banget, ngebahas perang di luar negeri. Bener apa kata Pak Prabowo yang dia ngebahas tentang geopolitik. Nih, dia ngomong kayak gini nih, Lihat. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran. Rusia mengatakan, jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Nah, iya. Terus ngapa? Emang apa sih gak boleh? Kalau santai banget sih, Dari tadi jawabnya terus doang. Tanggepin kayak omongan gua. Kalau omongan Pak Prabowo sampai kejadian gimana, Bakal terjadi perang dunia ini. Sepenglihatan lu ya, Toh ya, soal keadaan dunia saat ini kayak gimana sih? Kalau sampai lu panik kayak gini? Yang gue lihat di TikTok nih ya, apa yang ditakutin oleh penduduk dunia sudah di depan mata. Semua negara sudah siap siaga untuk perang. Karena apa? Karena pemicunya udah ada. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus gimana, Apa kita bakal kena rudal juga? Bener juga sih tuh omongan lu, Toh. Walaupun terjadi perangan di belahan dunia yang sono, Indonesia kudu jaga-jaga. Karena nggak menutup kemungkinan Indonesia juga bakal kena imbasnya. Terus kalau udah gini, apa yang dilakukan pemimpin kita, Gue jadi keinget deh sama omongan Pak Prabowo soal pertahanan Indonesia yang masih lemah. Pak Prabowo itu berusaha untuk memperkuat sistem pertahanan kita dengan membeli alutsista. Tapi ada aja tuh orang-orang yang ngejek dia, nyinyir dia. Ngapain beli alutsista? Kan lagi nggak perang. Ngapain sih beli alutsista? Buang-buang anggaran. Kan dunia lagi baik-baik aja. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu. Tapi kan emang pada saat itu lagi nggak perang, Ngapain Pak Prabowo beli alat alutsista, Toh. Pendek bener pemikiran lu. Pak Prabowo itu ingin memperkuat sistem pertahanan kita biar negara kita aman. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan itu terjadinya perang. Buktinya terjadi perang di belahan dunia sono, dunia gonjang-ganjing. Nah, kalau pertahanan Indonesia nggak kuat, Indonesia bisa disasar empuk. Lah, emang sekarang militer kita sekuat apa sih, Toh, berkat Pak Prabowo memperkuat pertahanan kita nih, sekarang Indonesia itu militer disegani di dunia. Peringkat 1 di ASEAN, sama peringkat 13 terbaik di dunia. Lah iya ya, keren juga militer kita sekarang, Kalau pertahanan negara kita lemah, pasti bakal jadi incaran negara yang kuat. Ya, alhamdulillah pertahanan kita sekarang sudah diperhitungkan oleh negara lain. Berkat Pak Prabowo, ya semoga aja tetap aman. Dan Pak Prabowo, jangan sampai dah ikut-ikutan perang. Yang damai-damai aja kita mah. Toh, Pak Prabowo itu menjunjung tinggi perdamaian. Lu tau nggak kemarin tuh ada forum internasional pemimpin-pemimpin dunia namanya G7. Dan ada satu tamu kehormatan tuh yang nggak datang. Lu tau nggak siapa yang nggak datang? Pak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Lah, kenapa Pak Prabowo nggak datang, Padahal kan itu forum dunia. Pasti bakal bahas isu tentang perang dunia yang terjadi saat ini. Kenapa dia nggak datang? Nggak ada ongkos. Malih, bukannya begitu. Pak Prabowo itu lebih memilih untuk menghadiri undangan dari Presiden Rusia untuk hadir di acara Saint Petersburg International Economic Forum. Why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum 2025. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. 1,000 friends, too few. 1 enemy, too many. We want to be friends with everybody. Nah, di situ Pak Prabowo juga ngasih alasan tuh kenapa dia nggak hadir di acara KTT G7. Itu kata-kata Prabowo dalam juga ya, Pantes aja dapet standing applause daripada peserta di situ. Salut gue sama dia. Toh, Pak Prabowo itu hadir sebagai pemimpin Indonesia di saat keadaan global yang sedang kacau. Nah, di saat kegentingan seperti ini nih, Indonesia tuh butuh sosok pemimpin yang dapat menerapkan strategi yang tepat. Kok butuh strategi segala, Emang Indonesia mau beneran perang?
Kalau beneran perang, gue cuma punya shotgun Omega lagi di rumah. Gini ya toh ya, walaupun Indonesia jauh nih dari daerah konflik peperangan kayak Rusia, Ukraina, kayak sekarang nih Iran, Israel, tapi Indonesia itu butuh sosok pemimpin yang paham tentang pergolakan geopolitik di dunia. Nah, itu termasuk salah satu strategi perang toh, bukan cuma perang fisik doang. Akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ya. Ini presiden kayak dukun aja ya, Wo. Bisa tahu yang akan terjadi. Ya elah toh 2025 saja percaya dukun. Pak Prabowo berbicara seperti itu tuh karena dia bisa membaca situasi dan ingin mendapatkan posisi Indonesia yang relatif aman dari ancaman perang dunia ketiga. Apa contohnya, Wo? Pak Presiden punya insting dan kemampuan baca keadaan yang kuat. Buset deh bocah, dari tadi gue udah ngomong kagak didengerin apa ya? Kan itu tuh contohnya tuh yang di awal toh yang kita bahas. Seru banget abisan omongan lu tadi. Jadi ya maaf dah. Yang mana sih yang tadi, Wo? Toh, nyimak apa? Pak Prabowo itu memilih untuk tidak hadir di KTT G7 dan memilih untuk hadir di undangan Presiden Rusia. Dan ternyata benar aja kan? Ternyata yang datang ke KTT G7 itu mendukung Israel. Banyak mudorotnya toh. Lah, iya ya, Wo. Apa jangan-jangan Pak Prabowo punya cepu di sono? Jadi dia tahu yang bakal terjadi di sana. Toh, itu namanya intuisi seorang pemimpin. Lu bayangin aja, di tengah defisit pangan di dunia ini, Indonesia berhasil menjadi lumbung pangan untuk negaranya sendiri, bahkan di negara sekitarnya. Itu namanya strategi, toh. Iya juga ya, Wo. Kalau gini, pangan negara kita aman. Di tengah-tengah orang sibuk pada perang. Indonesia dapurnya ngebul. Pinter juga Pak Prabowo. Toh, waktu Bapak masih jadi Menhan, langkah beliau tuh sangat visioner soal pertahanan. Pak Prabowo itu bisa ningkatin pertahanan militer Indonesia. Bahkan bisa jadi pertahanan terbaik di ASEAN yang mendunia. Gile. Udah jauh banget ya pandangan dia, Wo. Makanya dia nguatin pertahanan kita. Kalau militer kita lemah, pasti negara kita bakal diobok-obok sama negara lain. Kayak ikannya Joshua. Nah, yang terakhir nih toh, Pak Prabowo itu tegas dan konsisten dalam ngebawa prinsip negara kita dalam perpolitikan dunia yang udah dibangun oleh founding father kita, yaitu non-blok. Alias, Indonesia itu ingin berkawan sama negara manapun tanpa memihak. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit toh.